Yeah, minasan, welcome again with Mr. K di sini. Oke, balik lagi sama pembahasan One Piece nih, Rek. Ya, One Piece lagi. Sekarang Mr. K sedikit ngobrolin hal yang mungkin agak sedikit berbeda. Soalnya dari cover story perjalanan Yamato, kita seolah kembali diperlihatkan kata-kata yang terhubung dengan perkataan Roger di masa lalu. Dimana kita tahu kan, Roger sempat berkata kalau anak-anak harusnya tidak dihukum karena kejahatan orang tuanya. Hal yang kelak kita ketahui ya, bagaimana perkataan Roger ini terwujudkan dengan Garp yang merawat anaknya. Padahal Garp dan Roger kita ketahui memiliki masa lalu yang saling bertolak belakang. Nah, cover story Yamato di chapter terbaru ya, 1119, memperlihatkan ke kita semua bagaimana apa yang dikatakan oleh Roger sebelumnya tentang anak-anak menjadi ikut terhukum karena kejahatan atau kesalahan orang tuanya emang benar adanya. Hal ini secara menarik emang diangkat oleh serial One Piece dengan cukup serius. Kalau kita coba bedah dari awal ya, pertama, kita tuh memiliki hubungan ayah anak dari Roger dengan Ace. Oke? Dari namanya aja, Ace malah mengambil marga dari ibunya, yaitu Portgas. Terlepas dari benar atau enggaknya ya, Roger memiliki ketakutan kalau Ace diberi nama depan yang sama dengannya. Maka musuh-musuh Roger atau orang yang mengincar hidup Roger ikut memburu Ace di masa lalu. Namun pada akhirnya meski tetap diberi nama setelah ibunya, Ace seperti yang kita ketahui tumbuh dengan kehilangan sosok seorang ayah. Ya, jika ada seorang yang mengetahui kalau Ace adalah anak dari seorang mantan raja bajak laut, pertengkaran dan pembulian mungkin akan langsung terjadi. Hal yang tentu saja membuat Ace tumbuh menjadi benci terhadap Roger itu sendiri. Padahal terlahir dan memiliki orang tua siapa ya, bukanlah hal yang bisa kita kendaki. Yang mana Ace pun tidak memiliki untuk terlahir menjadi keturunannya Roger. Tapi pada kenyataannya, seperti yang kita ngerti kan, Ace pun memiliki masa-masa sulit ketika masih kecil. Jauh sebelum akhirnya dia melihat mendiang Shirohige sebagai orang yang bisa memberikan figur ayah untuk dirinya. Nah, Garp sendiri sebenarnya sudah menjalankan apa yang diwasiatkan oleh Roger. Karena kita tahu kan, Ace pun memang dibesarkan oleh Dadan. Namun Garp lah yang menyuruh dan memberinya tempat untuk tumbuh. Dengan tujuan tentunya ya, nantinya Ace akan menjadi seorang prajurit angkatan laut sama seperti dirinya. Namun nasib naas tak bisa dihindari, karena umur dari Ace nyatanya lebih cepat dari Garp. Dan di momen kematian Ace, Garp pun berada di posisi yang tak bisa melakukan apa-apa, Rek. Gak hanya mereka yang terlahir dari keluarga bajak laut doang, Don Quijote de Flamingo dan Rocinante atau lebih dikenal dengan Corazon ya, memiliki cerita yang tidak kalah buruknya. Bayangin, terlahir sebagai seorang Tenryubito. Apa yang kita ketahui tentang privilege dan semua yang akan didapatkan dalam hidup tentu hanyalah sebuah kesenangan saja. Namun berbeda dengan para Tenryubito lainnya, Don Quijote Homing, ayah dari Doflamingo dan Corazon, malah memilih jalan yang berbeda yang membuatnya memilih untuk menjadi warga biasa. Dianggap melakukan pilihan yang bodoh, Homing yang merasa hidupnya akan baik-baik saja malah harus menelan pil pahit. Karena pada kenyataannya, orang-orang atau warga biasa tentu gak bisa menerima keberadaan mereka. Yang mana pada akhirnya, dampak dari apa yang dilakukan oleh warga sampai terkena imbasnya ke Dovi dan Corazon itu sendiri, Rek. Nah, karena keputusan dari orang tuanya, dan mungkin jika dilihat diambil pula dari niat baik, tapi pada kenyataannya, ada satu momen yang mungkin malah membuat seluruh keluarganya bisa menjadi korban dan dibunuh. Atau dibakar hidup-hidup oleh warga yang tak bisa terima atas apa yang selalu dilakukan oleh para Tenryubito. Berkat perlakuan yang mereka terima di masa kecilnya itulah, Dovi dan Corazon tumbuh menjadi sosok yang berbeda. Mereka tentu tumbuh dengan luka di masa lalu dan besar sesuai dengan apa yang pernah mereka rasakan dan mereka pikir cocok untuk dirinya. Next, sekarang kita baru masuk ke kasusnya Yamato. Memiliki ayah seorang Yonko dan berasal dari ras yang gak main-main. Secara darah Yamato jelas harus bersyukur kalau dirinya akan dikaruniai kekuatan yang sangat melimpah. Bahkan dari segi kekuatan fisik pun ya, Yamato jelas berada di kelas yang berbeda jika hanya kita bandingkan dengan manusia biasa. Tapi apakah hidup Yamato sesenang yang kita perbincangan di awal tadi? Pada kenyataannya, Rek, Yamato malah tidak memiliki jalan atau cara pandang yang sama dengan orang tuanya, yang membuat Yamato berakhir dalam perdebatan yang berkepanjangan. Bahkan saat kecil ya, ada satu momen di mana Yamato dimasukkan ke penjara. Dengan di dalamnya ada para daimyo-daimyo dari negeri Wano Kuni, yang mana di momen itu ya Yamato sendiri sadar kalau dia mungkin akan mati di saat itu. Nah, tumbuh atau terlahir dari orang bernama Kaido, Yamato tahu kalau orang-orang sangat mungkin untuk membenci dirinya atas apa yang dilakukan oleh ayahnya, rekan, keluarga, atau diri mereka sendiri. Puncaknya ya, bahkan ketika Yamato memiliki peran penting dalam menggulingkan Kaido di perang besar Onigashima, di mana Yamato ikut menahan ayahnya untuk beberapa saat sebelum akhirnya Orbaka Senjo berhasil untuk mengalahkan sang Yonko binatang buas itu. Meski sudah sampai ke titik dia bertarung dengan ayahnya sendiri,
Yamato ya, di cover story chapter 1119 mendapatkan perlakuan yang tetap tidak menyenangkan, di mana anak-anak yang dulunya terdampak oleh Kaido, mereka tumbuh dengan membenci Kaido dan secara gak langsung ya, kebenciannya itu pun diturunkan secara begitu saja ke keluarga atau mungkin rekan-rekan terdekat dari Kaido sendiri. Oleh sebab itu ya, Yamato yang diketahui sebagai anak dari Kaido, dia menerima perlakuan yang kurang mengenakan karena anak-anak melempari dirinya dengan batu berkat perasaan benci yang tumbuh selama era Kaido menguasai negeri Wano Kuni. Kebencian, kesalahan yang dilakukan oleh salah satu rekan atau mungkin keluarga kita sendiri, terkadang memang hal itu akan menjadi satu dengan diri kita dan seolah melekat tanpa bisa dipisahkan, karena orang lain pun tak ingin pusing-pusing untuk melihat hal itu seolah berbeda. Ya, meski Roger sendiri ya mengatakan kalau anak-anak yang terlahir tuh harusnya nggak mendapatkan hukuman atas apa yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri, pada akhirnya hal itu masih terjadi bahkan hingga era sekarang ini, Rek. Dan bukan hanya 1-2 kasus doang yang mengangkat kasus yang sama, melainkan Odachi sendiri emang seolah ingin kita menyadari dengan isu yang sengaja diangkat itu, karena pada faktanya memang banyak sekali contoh-contoh anak yang terdampak atas apa yang dilakuin oleh orang tuanya, terlepas dari apa yang dilakukan oleh orang tua mereka itu. Nah, untuk kasus Yamato sendiri mungkin akan menjadi PR dari the next Shogun di negeri Wano Kuni. Siapa lagi kalau bukan Kozuki Momonosuke? Apakah dia mampu menghilangkan hal itu di negeri yang sedang dia coba bangun kembali? Atau malah Yamato sendiri mampu untuk membuktikan dirinya kalau dia berbeda dengan orang tuanya dan dia memiliki jalan dan nilai yang dia pegang sendiri? Gimana menurut kalian? Oke, sekian untuk konten kali ini. See you next time. Adios, Karamelos. Salam Animedia.